Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kaji tentang surat Al-Kautsar. Dikatakan, diceritakan Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga. Telaga yang mana di dalamnya mengalir nikmat-nikmat. Ada susu, ada madu, ada khamr dan sebagainya. Akan tetapi makna surat Al-Kautsar itu sebenarnya yang bagaimana? Apakah seperti yang selama ini didongeng-dongengkan? Bertemu Nabi Muhammad di dalam telaga Al-Kautsar. Apakah benar dongeng-dongeng yang telah pernah kita dengarkan bersama selama ini? Menurut Allah, menurut Al-Quran, bukan menurut manusia. Marilah kita buka bersama-sama, kita simak bersama-sama. Apakah benar dongeng-dongeng itu sesuai faktanya? Apa benar dongeng-dongeng itu sesuai kenyataannya? Apa benar dongeng-dongeng itu sesuai kewujudan telaga Al-Kautsar itu sendiri, ataukah hanya fiktif belaka? Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu, dalam kurung Muhammad, nikmat yang banyak. Nah, sesungguhnya inna a'tainakal kautsar itu bukan nama telaga yang didongeng-dongengkan selama ini. Akan tetapi
Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak. Bukan seperti yang didongeng-dongengkan selama ini, telaga Kautsar, duduk-duduk di dalam telaga Kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad, tanda kurung, nikmat yang banyak. Jadi dalam tanda kurung Muhammad di sini saya ganti dengan ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Sungguh kami telah memberimu, wahai seluruh manusia, nikmat yang banyak. Karena hakikat Nur Muhammad itu ya seluruh umat manusia. Kapan kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak? Mari kita hayati, masuklah ke dalam diri kita. Coba kita timbang-timbang kenikmatan-kenikmatan Tuhan yang telah lama kita nikmati. Sejak dari tanah kita sudah diberi nikmat yang banyak. Diperjalankan, diasupi, diminumi, dimakani oleh uripe Allah hingga berkembang bertumbuh menjadi pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian di dalam tumbuhan itu pun diasupi, dimakani, diminumi, diberikan kesehatan sehingga sehatlah tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan sayur-mayuran, mengeluarkan padi dan menjadi beras dan sebagainya. Kemudian dimakankanlah kepada calon-calon kedua orang tua kita. Itulah nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang banyak yang tidak pernah kita syukuri. Karena yang kita lihat bukan di dalam diri, namun yang kita lihat selama ini selalu dan selalu yang ada di luar diri kita. Jadi penilaian nikmat yang banyak bagi kita selama ini, termasuk saya, ya hanya menyaksikan nikmat-nikmat yang sedikit. Uang sedikit, harta sedikit, jabatan sedikit, pangkat sedikit, kekayaan, rumah-rumah, kendaraan, semua itu hal yang sedikit dan semua itu kenikmatan-kenikmatan palsu. Karena diri kita selama ini hanya memandang sebuah kenikmatan itu yang ada pada luar diri manusianya. Jadi penilaian manusia kita hanyalah kenikmatan-kenikmatan yang kita saksikan saja. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam uripe Allah, yang ada di dalam diri kita, kita buta untuk menyaksikannya. Inilah tanda bukti kita selama ini buta mata hatinya untuk menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang besar dari Tuhan yang mentuhani kita. Setelah itu, setelah dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, diberi kenikmatan, diberi asupan, diberi makanan, diberi minuman, sehingga terproseslah dari makanan-makanan dan minuman itu sayuran, buah-buahan, padi, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur pada calon-calon kedua orang tua kita. Kemudian saat dipertemukan oleh uripe Allah calon-calon kedua orang tua kita, maka bersatulah antara sel sperma dan sel telur.
sehingga bersatu padu, dimakani, diasupi, diberi minum dengan kasih sayangnya Allah, sehingga menjadi gumpalan darah. Itulah tanda kenikmatan dari Allah yang banyak, yang dilalaikan, yang dilupakan oleh setiap manusia, termasuk saya. Kemudian diperjalankan lagi dengan kasih dan sayangnya, diasupi makanan, diasupi minuman, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ketika segumpal daging diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Makna kutiupkan rohku itu adalah kuhidupi cikal bakal badan-badan ini dengan hidupku. Itu makna yang sebenar-benarnya. Selama ini seolah-olah roh ini milik kita, dan seolah-olah kita membayangkan, berimajinasi ada roh kecil dan ada roh besar, ada siswa dan ada mahasiswa. Seolah-olah demikian. Maka dari itu selama ini kita bingung di dalam mencari Tuhan, bingung di dalam beribadah, bingung di dalam kehusuan, karena kita hanya menyaksikan kenikmatan yang hanya sedikit, yang hanya ada di luar diri kita. Nikmat yang palsu, nikmat yang bohong, dan nikmat yang menyesatkan jiwa setiap manusia. Jadi sungguh kami telah memberimu, ya insan, ya ayyuhan nas. Bukan Nabi Muhammad saja. Kalau Al-Quran ini bukan untuk semua manusia dan hanya untuk Muhammad saja, buat apa diwariskan Al-Quran ini kepada umat manusia? Maka yang disebut dalam kurung Muhammad ini maknanya, wahai seluruh manusia yang beriman kepada Tuhannya, yang beriman kepada kitab-kitabnya. Kalau tidak beriman kepada Tuhannya, kalau tidak beriman kepada kitabnya, ya di dalam kurung ini seolah-olah hanya Muhammad saja yang disebut oleh Tuhan sebagai kekasihnya. Berarti selain Muhammad bukan kekasihnya Allah dong. Selain Nabi Muhammad bukan ciptaan dan bukan hamba Allah dong. Bila ini ditafsirkan dalam kurung Muhammad, padahal ayatnya tidak ada kata-kata nama Muhammad itu. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kemudian saat ditiupkan roh itu, disempurnakan lagi, diasupi makanan lagi, diasupi minuman lagi, dijaga, dikasih sayang, dicukupi oleh uripi Allah, sehingga berkembang menjadi janin dan bayi. Itulah kenikmatan yang banyak, yang telah lama tidak pernah kita ingati, karena kita hanya beriman, karena kita hanya mengingat, karena kita hanya berzikir, dan karena kita hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri-sendiri di dalam hati kita. Pasti yang diingat ya Abdul Halimnya, pasti yang dizikiri ya Abdul Halimnya, pasti yang dibela-bela ya Abdul Halimnya. Dari itulah Abdul Halim tidak puas dengan kehidupan ini, merasa kurang dan kurang.
merasa haus dan haus, merasa lapar dan lapar. Kenapa itu semua terjadi? Karena Abdul Halimnya, senangnya, sukanya hanya duduk-duduk di dalam neraka. Ya kehausan, ya kelaparan, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, tidak ada puasnya di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena belum ketemu dengan Muhammad, duduk-duduk bersama Muhammad di dalam telaga Kautsar. Mari kita lanjutkan lagi. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi di sini ketika kita belum mengenal nikmat yang banyak dari Tuhan, maka kita tak akan pernah bisa sholat, maka kita tak akan bisa berkorban. Meskipun setiap tahun kita berkorban nyembelih sapi 25 juta, tiap tahun menyembelih sapi, tapi selama ini itu semua hanya lambang-lambang korban saja, yang mana hati masih jadi Tuhan. Semakin berkorban tidak semakin tunduk kepada Tuhannya, semakin berkorban tidak semakin sholat kepada Tuhannya. Akan tetapi semakin banyak pengorbanannya, semakin sombong hatinya. Semakin banyak pengorbanannya, maka semakin lalai hatinya. Semakin banyak pengorbanannya, semakin drop hatinya tentang keberadaan Tuhan. Akan tetapi berkorban yang selama ini kita lakukan hanya menambah dan menambah jauh dari Tuhan. Sholat-sholat yang kita lakukan selama ini hanyalah menambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tak pernah berkorban kepada Tuhan, dan karena sesungguhnya kita tak pernah sholat kepada Tuhan, kecuali hanya berkorban, kecuali hanyalah sholat mengingat berzikir kepada awake dewe yang dipertuhankan selama ini. Jadi bagaimanakah caranya sholat itu, dan bagaimanakah caranya berkorban itu? Ya caranya supaya bisa sholat ya harus berkorban, alias baiat, mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Korobayak robu korban wa makroban wa wakoribun. Supaya apa kita berkorban, melewati bimbingan-bimbingan baiat, supaya kita bertambah dan bertambah dekat. Koribun, dekat dengan siapa? Dengan yang menciptakan kita. Di dalam kedekatan itu maka manusianya akan menyaksikan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Jadi yang dimaksud manusia yang telah mengikuti bimbingan baiat atau berani berkorban, mengorbankan apa? Semua hartamu dikorbankan. Mengorbankan apa? Semua ilmu-ilmumu dikorbankan. Mengorbankan apa lagi? Semua amal-amalmu dikorbankan. Mengorbankan apa lagi? Semua sholat-sholat dan ibadah-ibadahmu dikorbankan. Diengek.
Bahkan hidup dan badan pun harus harus dikorbankan. Maka dari itu jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga yang mana di dalamnya ada telaga Al-Kautsar itu tidak murah, bro. Sangat amat mahal. Pengorbanan yang harus ditebus untuk mencapai surga dan bertemu Tuhan itu sangat amat mahal, tidak murah. Untuk mengikuti bimbingan-bimbingan baiat itu sangat amat mahal. Tak akan pernah bisa manusia mengikuti bimbingan-bimbingan baiat bila manusianya masih bakhil hatinya kepada Tuhannya, maka tak akan pernah bisa duduk-duduk bersama Muhammad di dalam telaga Kautsar yang selama ini didongeng-dongengkan itu. Karena kita menganggap murah ilmu ketuhanan, ilmu syariat saja mahal, apalagi ilmu babagan ketuhanan, babagan hati yang sangat amat rancu bila kita belajar sendiri. Bila kita belajar sendiri, ya bersiaplah bahwa iblis dan setan selalu menjadi mursid pembimbing kita, sehingga seolah-olah kita bertambah dekat kepada Allah, namun hakikatnya tambah jauh, tambah disesatkan dengan makrifat-makrifat iblis, bukan makrifatullah. Kenapa kok disebut makrifat iblis? Karena manusianya setelah mendengarkan atau menyaksikan paparan-paparan urip Allah merasa paham, merasa sudah tahu. Karena itulah maka manusianya tambah makrifat. Padahal di dalam bimbingan-bimbingan baiat dikorbankan juga makrifat manusianya, sehingga manusianya tidak makrifat lagi, sehingga manusianya tidak tahu apa-apa lagi, sehingga manusianya tidak ngurus apa-apa lagi. Itulah surga itu, itulah duduk-duduk bersama Muhammad di dalam surganya Allah, di dalam telaga Al-Kautsar. Sangat berat penebusannya, sangat mahal harganya untuk bertemu Kanjeng Nabi Muhammad di dalam telaga Al-Kautsar. Coba hayati, berapa sih harta Anda? Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, triliunan? Itu hanya sedikit dibandingkan nikmat-nikmat yang banyak dari Tuhan. Kalau tidak ada hidup, kita tak akan merasakan banyaknya uang itu. Tanpa hidup kita tak akan merasakan betapa banyaknya kita beribadah, berzikiran. Tanpa hidup kita tak akan pernah merasakan ketaatan kita di dalam sholat-sholat kita. Jadi tanpa hidup maka nikmat-nikmat itu adalah nikmat yang palsu ketika hidup masih terkuasai oleh diri manusianya. Sedangkan jalan menuju neraka, jalan menuju api-api yang membara, yang siap membakar diri kita, sangat amat murah. Ingin beli rumah mewah, gampang, murah. Karena sesuai hati dan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Beli mobil mewah, murah, gampang, berapa sih? Untuk dunia sangat amat murahnya kita mengeluarkan harta. Tapi untuk hati, babagan hati, kita remeh-temehkan selama ini. Maka dari itu manusia akan serba ketakutan
hidup di dalam dunia ini? Takut mati, takut miskin, takut jatuh martabatnya, takut melarat, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa menyekolahkan anaknya, takut tidak bisa menguliahkan anaknya, takut tidak sama dengan orang kaya yang lain. Semuanya serba menakutkan hati dan semua serba membakar, memanaskan hati kita. Ya berarti kita duduk-duduk dan disiksa di dalam jahanam. Kapan? Ya selama ini sudah terjadi. Jahanam dan nerakanya Allah loh ya, bukan jahanam dan nerakanya manusia. Kalau jahanam dan nerakanya manusia serta surga Al-Kautsarnya manusia besok. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Bila manusianya masih jadi Tuhan, ya buta akan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya, yang sudah ada pada tiap-tiap diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anfusikum, dan semua sudah ada di dalam dirimu. Cerita-cerita yang diceritakan oleh seluruh kitab-kitab yang tertulis itu sesungguhnya semuanya itu lambang-lambang kitab-kitab yang ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Karena itulah banyak manusia terlena, tertipu, terpleset, tersesat dengan kitab-kitab yang di luar, sehingga sesama agamanya saja, sesama Islamnya saja berdebat-debatan tentang ayat-ayat yang di luar. Bingung, sama-sama bingungnya. Yang agama lain juga membangga-banggakan, mengandal-ngandalkan kitab-kitab dirinya yang di luar, sedangkan kitab yang di dalam nganggur. Sedangkan kitab yang di dalam sudah diangkat ayat-ayatnya karena manusianya memasuki zaman akhir zaman, yang mana manusianya pada maksiat kepada Tuhannya, yang mana manusianya hanya menyaksikan, hanya membangga-banggakan, hanya mencintai dan menginginkan nikmat-nikmat yang palsu daripada nikmat-nikmat yang sebenar-benarnya nikmat di sisi Tuhan. Sedangkan jalan ke neraka itu sangat amat murah. Demi untuk kepuasan hawa nafsu kita, harga puluhan juta, ratusan juta, miliaran kecil. Beli pesawat berapa? Beli mobil berapa? Itulah jalan menuju neraka, jalan menuju untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri sangat amat murah. Meskipun kelihatannya nilai uangnya besar, tapi di sisi Allah tidak ada harganya. Maka dari itu jalan menuju neraka itu sangat amat murah. Sedangkan menuju ke surga atau bertemu Allah itu lewat bimbingan baiat ini harganya sangat amat mahal dan termahal di dunia. Bagaimana tidak mahal? Harta dilepas, ilmu dilepas, amal dilepas, wajah dilepas, bahkan badan dan hidup ini pun juga dilepas. Berapa harganya itu semua? Inilah sangat amat mahal jalan menuju Allah, ditebus dengan kematian diri manusianya di hatinya. Harus menebus nikmat-nikmat yang palsu dengan nikmat-nikmat yang sebenar-benarnya. Tinggal manusianya berani atau tidak.
Kalau masih sayang kepada hartanya, ya jangan mencari Tuhan. Tuhan kalah harta-harta kita, Tuhan kalah amal-amal kita. Selamanya kita tertipu dan tersesat jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Di dunia ini saja kita buta akan Tuhan, apalagi besok. Katanya di akhirat besok, di alam barzakh besok, manusia dikumpulkan. Kalau manusianya sekarang saat hidup ini tidak tahu, tidak mengenal Tuhan, apakah kita tidak rugi besok? Kalau itu yang Anda yakini, alam barzakh, alam penantian itu besok adanya, apa tidak rugi kita mempertuhankan harta-harta yang palsu saja? Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, telanjang. Kita kembali kepada Tuhan pun tak bawa apa-apa, telanjang pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menuju atau menebus surganya Allah, menebus jalan menuju Allah sangat amat mahalnya, harus dengan pengorbanan. Maka kita sudah mengorbankan diri kita, maka itulah yang dimaksud wasolli, itulah yang dimaksud sholat itu, itulah yang dimaksud ingat itu, itulah yang dimaksud zikir itu, itulah yang dimaksud ibadah itu. Bila sudah mengorbankan hatinya, badannya kepada Tuhannya, maknanya mengembalikan, memulangkan hidup dan badannya, itu yang disebut sholat itu. Akhirnya di dalam hati kita pasti dan pasti akan selalu lillahi ta'ala, selalu ikhlas menerima semua keadaan apapun. Keadaan sedih ikhlas, keadaan bahagia ikhlas, keadaan taat ikhlas, keadaan maksiat dalam penilaian manusia ikhlas. Kenapa? Karena manusianya sudah tak mampu berbuat apa-apa kecuali lillahi ta'ala, kecuali innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, siapa bilang kebaikan itu dari Allah, kejelekan dari manusia? Berarti ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi manusia-manusia ini selama ini mengira dirinya menjadi saingan Tuhan. Maka dari itu selalu takut dan takut hidup di dunia ini, selalu ditipu oleh tipu muslihatnya dunia. Jadi setelah pengorbanan, setelah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, setelah tiba masa waktu manusianya diengek, diputus dari kemanusiaannya, maka itulah yang dimaksud sholat itu. Sholat itu ketika dirimu mati di hadapan uripe Allah. Maknanya tiada bisa lagi manusia mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya. Tiada bisa lagi manusia ini mengaku-akui bahwa badan ini badannya. Dan bahkan seluruh apa yang dikerjakan sudah tak teraku-akui lagi. Kenapa? Karena manusia kembali kepada laisa kamislihi syai'un. Karena manusianya
tidak bisa apa-apa dan manusianya tidak bisa jadi siapa-siapa. Karena yang bisa menjadi apa-apa, karena yang bisa menjadikan manusia ini siapa-siapa hanyalah penciptanya. Hanyalah uripe Allah. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita lanjutkan ayatnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi sungguh orang-orang yang membenci Tuhannya karena hidup ini diaku-aku sebagai hidup manusianya, otomatis manusia pasti membenci Tuhannya. Kenapa kok membenci Tuhannya? Tuhannya ditiadakan, Tuhannya digoibkan, Tuhannya tidak dihadirkan. Apakah itu manusia yang benci kepada Tuhannya? Manusia benci kepada hidup, yang mana hidup ini dikembalikan kepada Tuhannya. Maknanya manusia ini benci untuk mati, benci untuk miskin, benci untuk melarat. Karena manusianya telah jadi Tuhan, yang mana kepentingan-kepentingan, kenikmatan-kenikmatan, pemuasan-pemuasan hawa nafsu manusianya lah yang dituntut-tuntut oleh manusianya. Inilah yang dimaksud manusia benci kepada Tuhannya ketika manusia masih menjadi Tuhan di dalam dirinya daripada mentuhankan Tuhan yang telah mengadakan, yang telah menghidupi dirinya selama ini. Jadi endingnya apa sih duduk-duduk di dalam telaga Kausar dengan Muhammad itu? Duduk-duduk di dalam telaga Al-Kausar bersama Muhammad itu, yakni ketika duduk kita lilahkan duduk ini, ketika berdiri kita lilahkan berdiri ini, ketika berjalan kita lilahkan berjalan ini, ketika memasak kita lilahkan memasak ini, ketika bekerja kita lilahkan pekerjaan ini, ketika naik motor kita lilahkan naik motor ini, ketika apapun aktivitas kita lilahkan apa yang kita kerjakan. Maknanya bukan manusianya yang bisa lillah. Aku lillahi ta'ala, aku begini karena lillahi ta'ala. Tidak bisa diomong-omongkan lillah ini. Manusia selamanya tidak bisa lillahi ta'ala ketika manusianya masih merasa lillahi ta'ala. Inilah sulitnya belajar tentang babakan hati ini. Harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya agar tidak tambah jadi iblis berasa makrifat. Tujuan bimbingan baiat itu supaya Anda ini sudah tak makrifat lagi, supaya mati yang sebenar-benarnya mati, yang makrifat hanya Allah, supaya Anda bebas dari kemanusiaan, bebas dari makrifat Anda. Namun selama ini kan yang diraih, yang ditempuh oleh manusia kan mencari makrifat agar manusianya yang makrifat. Ya tambah jauh Tuhan, tambah jauh dari Tuhan. Maka yang dimakrifatkan hanyalah hawa nafsunya sendiri saja, sedangkan Tuhan tak bisa makrifat. Hanya manusianya yang tahu Tuhan, sedangkan Tuhannya ora bisa ngerti menungsani.
Ya akhirnya manusia ditakutkan, disibukkan dengan makrifat manusianya sendiri. Begini sedikit jaga makrifatnya, begitu sedikit jaga makrifatnya. Tapi anehnya kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Itulah orang-orang yang makrifat, orang-orang yang merasa dirinya makrifat. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi yang ingat dan yang lupa masih manusianya. Itulah tanda-tanda orang yang makrifat itu. Jadi tujuannya mengikuti bimbingan baiat itu supaya kita tidak bingung lagi tentang makrifat. Diputus kemakrifatan manusia kita. Sehingga bisa enjoy saja duduk bersama Nabi Muhammad di dalam telaga Al-Kautsar. Mohon maaf. Apa sih duduk-duduk enjoy bersama Kanjeng Nabi Muhammad di dalam telaga Al-Kautsar itu? Maknanya Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah yang dimaksud kenikmatan itu. Kenikmatan yang besar. Duduknya nikmat, berdirinya nikmat, kehidupannya nikmat. Bertanamnya nikmat, berkebunnya nikmat. Nikmat bersama seluruh keadaan-keadaan yang dialaminya. Kesedihan menjadi nikmat, kebahagiaan menjadi nikmat. Karena semuanya serba nikmat dan karena semuanya hanyalah Tuhan, hanyalah uripe Allah yang memerankan itu semua. Karena itulah manusia selalu nikmat di dalam kehidupannya. Bismillah. Tapi jangan salah sangka, kenikmatan yang sesungguhnya nikmat itu bukan diukur dari harta, banyaknya harta kita. Namun kebanyakan semakin banyak harta kita semakin tidak nikmat, semakin bingung, semakin takut dengan menjaga harta-harta kita. Semakin terbakar dengan harta-harta kita. Kenapa? Karena kita yang merasa makrifat menjaga harta. Karena kita merasa makrifat yang memiliki harta. Itulah yang membuat kita kepanasan hidup di dunia ini. Itulah alam barzah yang mana mataharinya sekilan, bukan sekilan ke sana. Karena atas, karena langit itu bagi manusia ya yang di luar. Akan tetapi langit bagi Allah yang di dalam. Mataharinya, hawa nafsunya memanasi selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dan Anda semua sama-sama belajar untuk selalu dan selalu memahami siapa diri kita dan siapa diri Allah, siapakah makhluk dan siapakah khaliq. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.